Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, good morning student. How are you today? Muawiyah class, Abu Bakar class, Khalid class. I hope you will fine. Saya harap kalian semua di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di pembelajaran jarak jauh kita saat ini. Ini adalah pembahasan tentang tematik 5A. Organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1 tentang organ gerak hewan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah dapat bergerak. Makhluk hidup bergerak untuk merespon rangsangan yang datang atau disebut juga iritabilitas. Gerak yang dilakukan makhluk hidup ada 2 macam, yaitu gerak beberapa bagian tubuh dan gerak seluruh tubuh atau berpindah ke satu tempat ke tempat lainnya. Lihat gambar, tumbuhan bergerak. Contohnya, daun putri malu. Jika disentuh, dia akan bergerak tetapi tidak berpindah tempat. Manusia bergerak berpindah tempat dengan cara berjalan atau berlari. Gerak pada hewan. Hewan pada umumnya bergerak dengan berbagai cara sesuai dengan habitatnya. Contohnya, kucing bergerak dengan cara berjalan. Kanguru bergerak dengan cara melompat. Kadal bergerak dengan cara merayap. Ikan hidup di air bergerak dengan cara berenang. Burung hidup di udara bergerak dengan cara terbang. Jadi, makhluk hidup berbeda dengan benda mati. Salah satu ciri makhluk hidup adalah dapat bergerak. Makhluk hidup bergerak untuk merespon rangsangan yang datang atau disebut juga iritabilitas. Misalnya, jika tangan terkena panas, maka tangan akan bergerak menjauhi benda panas tersebut. Lanjut kita ke gagasan pokok. Cara menentukan gagasan pokok. Gagasan pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan suatu paragraf. Gagasan pokok paragraf menjadi jiwa dari tiap paragraf atau inti dari apa yang dibahas di dalam sebuah paragraf. Lihat contohnya nomor 1. Jenis cabai ada bermacam-macam. Ada cabai merah yang kurang pedas, cabai keriting yang pedas, cabai rawit yang sangat pedas. Gagasan pokok dari paragraf di atas adalah macam-macam cabai.
Gagasan pokok pada paragraf tersebut terletak pada awal paragraf. Lanjut. Organ yang menyusun sistem gerak pada manusia dan hewan. Ada otot, tulang sendi, dan persendian. Organ yang menyusun sistem gerak pada manusia dan hewan terdiri dari otot, tulang-tulang, dan persendian. Yang pertama kita bahas dulu otot. Otot disebut juga organ gerak aktif. Berdasarkan fungsinya, otot dibagi menjadi 3 macam. Otot jantung, otot polos, dan otot lurik. Selanjutnya, tulang. Tulang bergabung membentuk rangka, berguna sebagai tempat melekatnya otot serta menegakkan dan menguatkan tubuh. Tulang terdiri dari tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan bersifat elastis dan lentur. Contohnya daun telinga dan hidung. Tulang keras bersifat padat dan keras. Contohnya tulang paha, tulang lengan atas, dan tulang belakang. Selanjutnya kita ke persendian. Apa itu persendian? Persendian adalah persambungan antara 2 buah tulang atau lebih. Sendi ada 2 macam, yaitu sendi yang dapat digerakkan dan sendi yang tidak dapat digerakkan. Lanjut, kita ke rangka organ gerak hewan. Kita melihat ke rangka burung. Rangka burung terdiri dari tengkorak, tulang leher, tulang sayap, tulang paha, tulang jari kaki, dan tulang telapak kaki. Kita ke rangka ikan. Rangka ikan terdiri dari tengkorak, rongga mata, tulang belakang, sirip punggung, rongga insang, sirip dada, tulang rusuk, sirip perut, sirip belakang, dan sirip ekor. Kita ke rangka katak. Katak terdiri dari beberapa rangka. Rangka alat gerak depan ini bisa meliputi bagian kaki depan, tengkorak, dan bagian dada depan. Rangka alat gerak belakang bisa meliputi kaki belakang, ekor, juga paha belakang. Kita ke rangka kadal. Rangka kadal terdiri dari tengkorak, tulang jari,
tulang rusuk, dan tulang belakang. Kita ke rangka kelinci. Kelinci terdiri dari tengkorak, tulang leher, ruas tulang belakang, tulang pangkal paha, tulang kaki belakang, dan tulang kaki depan. Hewan-hewan bergerak dengan cara yang berbeda. Kelinci bergerak dengan cara melompat, burung dengan cara terbang, ikan dengan cara berenang. Katak dan kelinci sama-sama bergerak dengan cara melompat, sedangkan kadal dengan cara berjalan merayap dengan kakinya. Ini adalah salah satu contoh komik. Komik adalah cerita bergambar yang dilengkapi teks dialog. Gambar-gambar di dalam komik disusun sehingga membentuk suatu rangkaian cerita. Bisa kalian baca pada komik Burung Dara yang Baik Hati. Perbedaan komik, kartun, karikatur, dan cergam. Kartun adalah gambar yang berisikan kritikan, cerita jenaka, atau humor. Karikatur adalah ilustrasi humor yang melebih-lebihkan dari bentuk dasar manusia. Cergam atau cerita bergambar, cerita yang menjadi inti dari cerita adalah narasinya, sedangkan gambar hanya ilustrasi pelengkap. Jadi, baik komik, kartun, dan karikatur ataupun cergam memiliki kesamaan, yaitu terdapat gambar ilustrasinya, gambar imajinasi sesuai pengarangnya. Langkah-langkah membuat gambar ilustrasi. Yang pertama, tentukan gagasan pokok dari cerita yang dibuat. Jadi kalian tentukan dulu, kalian mau bercerita tentang apa di ilustrasi kamu? Tentang hewankah? Pemandangan? Manusia? Atau apa saja sesuai imajinasi kamu. Kedua, buatlah sketsa atau rancangan gambar yang sesuai dengan gagasan yang telah dibuat. Kalian buat sketsanya dulu atau rancangan gambar yang sesuai dengan apa yang kamu imajinasikan dalam pikiran kamu. Bisa kamu tuangkan dalam bentuk gambar. Yang ketiga, gambar sketsa diperjelas dengan menggunakan pensil atau pensil warna. Jadi kalau sudah rancangan kasar kamu buat, silakan kamu perbagus atau perindah dengan pensil warna ataupun alat mewarnai lainnya. Keempat, setelah sketsa jadi, warnailah sketsa tersebut dengan diperbagus lagi supaya kelihatannya lebih menarik. Bisa ditambahkan pohon, gunung, awan, ataupun
yang lain-lainnya sesuai imajinasi kamu. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Masih ingatkah kamu Pancasila? Ya, walaupun kita pelajaran jarak jauh atau kamu belajar di rumah, kalian harus tetap hafal Pancasila. Setiap hari Senin kita selalu melafalkannya bersama-sama. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ingat gambarnya, ke-1 itu bergambar bintang. Nilai yang terkandung apa? Adanya pengakuan dan kebebasan untuk memeluk agama. Jadi dalam Pancasila kita bebas memeluk agama yang sudah diakui oleh Pancasila. Ada Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Kedua, menghormati kemerdekaan beragama. Tidak boleh memaksakan seseorang untuk masuk atau untuk mempelajari agama yang dituju. Pancasila saja memberikan kebebasan, menghormati. Jadi, sebagai warga negara yang baik, kita tidak boleh memaksakan. Tidak ada paksaan untuk memeluk suatu agama. Tidak berperilaku diskriminatif terhadap pemeluk agama. Tidak membeda-bedakan. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lihat gambarnya, rantai. Apa nilai yang terkandung? Tidak membeda-bedakan manusia. Karena di mata Allah kita semua sama. Tidak dibeda-bedakan. Yang membedakan hanyalah amal dan ibadah. Saling mencintai sesama manusia. Tidak boleh saling menjelek-jelekan, saling bertentangan. Kita jaga kerukunan, bertenggang rasa dan saling membantu. Sebagai makhluk sosial, kita harus saling membantu antar sesama supaya tercipta kerukunan dalam warga negara Indonesia. Selanjutnya, yang ketiga, persatuan Indonesia. Lihat gambarnya. Ya, situ adalah pohon beringin. Nilai apa yang terkandung? Menjunjung tinggi NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia, cinta perdamaian dan persatuan, rela berkorban dan untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi kita harus cinta Indonesia, cinta perdamaian untuk persatuan Indonesia. Harus berkorban, tidak boleh menjelek-jelekan Indonesia. Lanjut, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai apa yang terkandung? Mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama, melaksanakan musyawarah dan demokrasi untuk mengambil keputusan bersama. Jadi
mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Tidak boleh memaksakan kehendak pribadi. Melaksanakan musyawarah dan demokrasi mengambil keputusan. Jadi kalau sesuatu kita musyawarahkan dulu. Suara terbanyaknya seperti apa, itulah yang kita ambil keputusan. Lanjut yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gambarnya padi dan kapas. Nilai apa yang terkandung? Bersikap adil, tidak semena-mena sama manusia yang satu dengan manusia yang lain. Suka bekerja keras, menghormati kedaulatan bangsa sendiri dan orang lain, menganggap bangsa lain sama derajatnya. Kita harus menghormati kedaulatan bangsa Indonesia, menjaga nama baik Indonesia, tidak menganggap bangsa lain remeh. Kita harus sama-sama menjaga kerukunan antar sesama bangsa. Berdasarkan letak astronomisnya, Indonesia terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan antara 94 derajat bujur timur sampai 41 derajat bujur timur. Kondisi geografis Indonesia berdasarkan garis bujur adalah wilayah Indonesia terletak di belahan bumi bagian timur dan panjang garis bujur Indonesia adalah 46 derajat. Sedangkan kondisi geografis Indonesia berdasarkan garis lintang adalah terletak di belahan bumi selatan. Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa. Indonesia juga beriklim tropis. Ada musim kemarau dan musim hujan. Oke, itulah pembahasan subtema 1, 2, 3 tentang organ gerak hewan. Semoga kalian bisa memahaminya. Silakan kalian baca buku masing-masing, perdalam lagi ilmu-ilmu yang kalian dapat dalam buku paket. Oke. Sudah dimengerti semua? Oke, cukup sekian dari Mem Nita. Mem akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.